Pernah kepikiran nggak sih, berita atau breaking news yang kita baca setiap hari itu ternyata bukan dibuat sama manusia, tapi sama robot? Jadi ragu ya sama berita yang sekarang. Sementara itu pemirsa, dalam Forum ASEAN Collective Management Organization (CMO), Forum Kolaboratif Strategic Dialog on Digital Royalty di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyoroti fenomena teknologi AI yang seringkali mengambil alih peran media tanpa memberikan kompensasi ekonomi yang adil bagi para jurnalis dan penerbit. Penggunaan teknologi artificial intelligence di industri media dan jurnalisme menjadi perhatian belakangan ini. Meski telah banyak digunakan, teknologi itu diharapkan hanya digunakan media dan jurnalis sebagai alat bantu. Gelombang kecerdasan artifisial kian masif menyentuh ruang redaksi. AI kini dapat membantu insan pers mempercepat produksi berita dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan tersebut, jurnalisme dihadapkan pada ujian mendasar. Bagaimana menjaga empati, verifikasi, dan integritas di tengah derasnya otomatisasi. Tapi kalau misalnya berita dibantu sama robot atau mesin, kira-kira kebenaran gimana ya? Akurasi informasinya juga gimana? Dan di jurnalistik itu kan ada nilai-nilai jurnalistik. Itu dipakai nggak ya? Dan ada nggak ya? Oke, halo semuanya. Aku Jessica. Dan aku Aurel. Hari ini kita akan bedah tuntas tentang AI di ruang redaksi. Ya pasti begitu. Sekarang banyak orang bikin berita, dia tinggal itu, kemudian dirangkai-rangkai, termasuk visual. Visual paling gampang kalau kita lihat di media online tuh. Tempel-tempel, jadi peran ilustrator, sekarang orang beli foto udah jarang, semua bisa diganti dengan AI. Cuman kan kita harus waspada dan mengecek kebenaran. Harus dicek lagi, harus bikin penulisan lagi, harus verifikasi lagi. Saya pernah meminta tolong ChatGPT coba profilkan tentang Basuki Hadi Mulyono, gitu, Menteri PU, sekarang Kepala IKN ya. Ternyata dia menyebut lulusan Bandung. Wah, ini nggak mungkin, saya tahu persis Bapak Abbas ini orang UGM gitu. Harus dicek lagi, cek Wikipedia-nya, oh enggak, ini salah gitu. Dan kita harus dicek, dan kemudian sentuhan itu penting. Berita Humanity, jurnalistik itu untuk kemanusiaan. Jadi ketika kita membuat sebuah berita itu harus jelas tujuannya apa. Gitu. Oke, tujuannya Maksudnya apa? Ketika kita nulis tentang persengketaan antara APH, aparat penegak hukum, ada jaksa berkelahi dengan polisi, dengan TNI. Ini tujuannya apa? Oh, tujuannya supaya orang tahu bahwa hukum kita itu ternyata masih kacau balau. Itu. Aku justru malah nggak curiga sih. Jadi kalau misalnya berita pasti kan udah di sharing ya, maksudnya udah pasti ada kejelasannya gitu. Paling kalau diiring sama gambar-gambar, karena sekarang kalau kita lihat tuh kebanyakan giring opininya pakai gambar AI. Paling aku mikirnya di gambar itu aja sih. Nah, kalau aku sih tipe orang yang nggak mau baca panjang sih. Cuman kalau misalkan kurang kompatibel seharusnya sih lebih bisa disesuaikan sih, maksudnya singkat tapi isinya benar-benar ada gitu. Soalnya kan kebanyakan orang kalau kepanjangan juga malah nggak dengerin gitu. Sebagai Gen Z ini Kak, apa sih harapan Kakak buat media-media digital ke depannya dalam memanfaatkan AI? Lebih ini aja sih, mungkin sebagai daya tarik atau ke ini aja sih, magnet lah. Karena kan kalau sekarang berita kayak lebih ketinggalan, orang lebih sering nonton video singkat, terus mungkin lebih kayak AI itu dipakai buat video yang kompatibel aja sih. Ya. Dari liputan kita hari ini, satu hal yang pasti, AI itu bukan pengganti jurnalis, tapi dia cuman alat bantu. Betul, secanggih apapun teknologi di ruang redaksi, prinsip dasar jurnalisme kayak akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab ke publik haruslah nomor satu. Dan kita semua sebagai pembaca haruslah lebih bijak dan lebih cerdas, biar nggak kemakan clickbait dan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Akhir kata, kemajuan teknologi harusnya bikin kualitas berita makin membaik, bukan mengorbankan nilai-nilai jurnalistik itu sendiri. Aku Aurel. Aku Jessica, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.